warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat bergabung di channel Heri Afsari. Tentunya adalah belajar matematika menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sebelum saya mulai pembelajaran pada kali ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk like, kemudian komen, subscribe, dan tentunya adalah share. Baiklah, kita mulai pembahasan pada kali ini. Saya akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Apa yang kamu ketahui tentang bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari bilangan itu sendiri sebanyak n pangkat. Sudah saya tuliskan di papan tulis. Contohnya, untuk contoh yang pertama itu adalah 7 kali 7 kali 7. Apabila diubah menjadi bilangan berpangkat, maka dapat dituliskan 7 pangkat 3. Untuk contoh yang kedua, di sini ada soal adalah 3 pangkat 4. Apabila ditulis dalam perkalian berulang, itu artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Mudah sekali bukan? Baiklah, setelah kita melihat dari contoh pertama dan kedua, kita dapat mendefinisikan bahwa bilangan berpangkat itu dapat dituliskan adalah A pangkat N, yaitu A kali A kali A kali A sebanyak N pangkat, di mana A di sini itu disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N itu disebut pangkat atau eksponen. Dari contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi, maka untuk bilangan pokoknya yang nomor 1 itu adalah angka 7, kemudian pangkatnya adalah 3. Begitu juga untuk yang nomor 2, yaitu bilangan pokoknya atau basisnya adalah 3, kemudian pangkatnya adalah 4. Itu adalah untuk bilangan pokok positif. Sekarang kita coba apabila bilangan pokoknya itu tanda negatif. Kita coba bersama-sama ya untuk yang nomor 3. Sini saya punya angka negatif 2 pangkat 4. Artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berapakah hasilnya? Negatif 2 kali negatif 2 itu hasilnya adalah 4. Kemudian negatif 2 kali negatif 2 itu adalah 4. 4 kali 4 jawabannya adalah 16. Selanjutnya kita coba contoh yang keempat. Kita masih menggunakan bilangan negatif ya, tapi kita gunakan pangkat yang berbeda, yaitu negatif 2. Sini saya akan menggunakan pangkat 3. Bagaimanakah artinya? Negatif 2 pangkat 3 itu artinya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berapakah hasilnya? Negatif 2 kali negatif 2 itu hasilnya adalah 4. Kemudian dikalikan dengan negatif 2, jawabannya adalah negatif 8. Kenapa bisa berbeda? Untuk contoh yang ketiga menghasilkan hasil yang positif, sedangkan untuk contoh yang keempat menghasilkan hasil yang negatif. Dari contoh yang ketiga dan keempat dapat kita buat kesimpulan bahwa apabila ada negatif A dengan pangkat N, di mana N-nya itu adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan untuk kebalikannya, apabila ada negatif A pangkat N dengan N-nya adalah bilangan ganjil, maka hasilnya itu adalah negatif. Bisa dipahami? Baiklah, sekarang kita coba untuk contoh yang kelima, itu apabila bilangan pokoknya negatif tetapi tidak terdapat tanda kurung. Apa yang akan terjadi? Kita coba.
negatif 2 pangkat 3. Bagaimanakah artinya apabila ada soal yang seperti ini? Untuk pengerjaan soal yang seperti ini, artinya pemangkatan ini hanya berlaku untuk angka 2-nya. Jadi, ketika mengerjakan itu, silakan negatifnya ditaruh di depan. Angka yang dipangkatkan itu adalah bilangan pokoknya yang positif. Berarti di sini adalah 2 kali 2 kali 2. Jawabannya adalah negatif 8. Seperti itu. Kita coba sekali lagi. Untuk contoh yang ke-6, kita gunakan angka seperti nomor 3 ya, tapi negatifnya tidak terdapat tanda kurung. Negatif 2 pangkat 4. Berarti cara pengerjaannya adalah negatif, kemudian yang dikalikan berulang adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jawabannya adalah negatif 16. Berbeda, berarti untuk bilangan pokok negatif dengan tanda kurung dan bilangan pokok negatif tanpa tanda kurung. Kita lanjutkan. Kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Di papan tulis ini sudah saya tuliskan ada 6 sifat bilangan berpangkat. Untuk yang pertama itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N, maka akan menjadi A pangkat M plus N. Dengan syarat bilangan pokoknya atau basisnya itu adalah sama. Mari kita masukkan ke dalam bentuk contoh. Untuk yang pertama, saya pakai angka 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Apabila kita uraikan terlebih dahulu ya, akan menjadi 2 kali 2 kali 2, kemudian 2 kali 2. Ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya adalah 2 pangkat 5. Bagaimana kalau menggunakan sifat untuk yang pertama? Apakah sama? Kita coba. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu 2 pangkatnya ditambah jadi 3 tambah 2, jawabannya adalah 2 pangkat 5. Ternyata hasilnya adalah sama. Baiklah, kita gunakan contoh untuk sifat yang kedua, itu adalah 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2. Kita coba uraikan dulu ya, sebelum menggunakan sifat. 2 pangkat 5 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2. Kita coret. Jawabannya adalah 2 pangkat 3. Apabila menggunakan sifat yang kedua, kita lihat apakah hasilnya sama. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 itu adalah 2. Pangkatnya berarti 5 kurangi 2. Jawabannya sama dengan sebelumnya, 2 pangkat 3. Lebih mudah bukan? Sekarang kita masuk sifat yang ketiga, yaitu adalah A pangkat M kemudian pangkat N. Di sini tertulis menjadi A pangkat M dikali N. Pangkatnya itu adalah dikalikan. Sekarang kita coba uraikan bersama. Untuk yang contoh ketiga, di sini saya pakai angka 2 pangkat 3 kemudian pangkat 2. Bagaimanakah artinya apabila ada seperti ini? 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi menjadi 2, itu dapat diuraikan sebagai berikut. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian yang ini 2 kali 2 kali 2. Jawabannya adalah 2 pangkat 6. Apabila menggunakan sifat tentunya lebih mudah, yaitu 2 pangkat 3 kemudian pangkat 2 itu menjadi 2 pangkatnya 3 kali 2. Jawabannya adalah 2 pangkat 6. Tentunya lebih mudah dan lebih cepat. Sekarang kita masuk ke sifat yang keempat, yaitu A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, seperti ini. Kita coba
untuk pembuktian sifat yang keempat, yaitu di sini saya menggunakan angka 2 kali 3 pangkat 3. Itu apabila dihitung, itu adalah 2 kali 3, jawabannya adalah 6. 6 dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah 216. Sekarang kita coba masukkan di sifat yang keempat. 2 kali 3 pangkat 3. Ini di sini apabila ada bilangan pokok, dia tidak memiliki pangkat, itu dianggap memiliki pangkat 1. 2 pangkat 1 kali 3. Di sini jadi 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 1 kali 3, yaitu 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8, sedangkan 3 pangkat 3 adalah 27. Sekarang kita masuk ke sifat yang kelima, yaitu A per B pangkat M. Di sini menjadi A pangkat M per B pangkat M. Sekarang kita coba buktikan untuk contoh yang kelima. Di sini saya akan menggunakan angka 2 per 3 pangkat 2. Itu apabila dijabarkan, itu adalah 2 per 3 dikali 2 per 3. Maka hasilnya menjadi 4 per 9. Sekarang kita coba mengerjakan menggunakan sifat yang kelima, yaitu 2 per 3 pangkat 2. Itu menjadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Hasilnya sama, yaitu 4 per 9. Tentunya lebih mudah. Baiklah, untuk yang keenam itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan pokok yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sekarang kita coba. Untuk yang keenam, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Artinya kalau ada pembagian, kita masuk ke sifat yang kedua, berubah menjadi kurang. 3 kurangi 3. Jawabannya adalah 3 pangkat 0 itu adalah 1. Apabila mau akan dijabarkan menjadi 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, itu bisa jadi 27 dibagi 27. Jawabannya adalah 1. Baiklah, kita masuk ke latihan soal. Di sini saya sudah menyediakan 4 buah latihan soal ya. Untuk latihan yang nomor pertama, di sini saya punya soal 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3. Di sini operasi yang digunakan itu bukan operasi perkalian ataupun pembagian. Jadi tidak bisa menggunakan sifat yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Bagaimana untuk mengerjakan soal nomor 1? Berarti kita harus menghitungnya dulu. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 4, hasilnya adalah 16. Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 3, jawabannya adalah 8. Berarti 32 ditambah 16, hasilnya adalah 48. Dikurangi 8, jawabannya adalah 40. Mudah bukan? Kita lanjutkan untuk latihan yang kedua, yaitu 3 pangkat 2, kemudian pangkat lagi negatif 6, dibagi dengan 3 pangkat negatif 4, kemudian dikali dengan 3 pangkat 5. Bagaimanakah cara pengerjaannya? Kita menggunakan sifat seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Kemudian ini, kita lihat sama-sama. Apabila ada bilangan pokok, kemudian memiliki pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, itu pangkatnya adalah dikalikan. Berarti di sini jadi 3 pangkat negatif 12, karena ini dikali ya. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat negatif 4 dikali dengan 3 pangkat 5. Sifat apa yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan untuk sifat yang pertama dan sifat yang kedua, karena ini bilangan pokoknya itu semuanya adalah sama. Untuk pembagian berarti pangkatnya akan dikurang, sedangkan untuk perkalian pangkatnya itu nanti akan ditambah. Kita coba. Sini dapat dituliskan 3 pangkat negatif 12 dikurangi
negatif 4 ditambah 5. Berarti jawabannya adalah 3 pangkat negatif 12 ditambah 4 kemudian ditambah 5. Kenapa ini berubah jadi penjumlahan? Karena ini pengurangan bertemu dengan tanda negatif. Berapa ini jawabannya? Negatif 12 ditambah 4 adalah negatif 8. Kemudian ditambah dengan 5, jawabannya adalah 3 pangkat negatif 3. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke latihan yang nomor 3. Di sini tertulis soal 10 pangkat 12 dibagi dengan 10.000. Bagaimanakah cara mengerjakannya? Karena bilangan pokoknya itu berbeda. Karena bilangan pokoknya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Untuk yang 10 pangkat 12, biarkan tetap 10 pangkat 12. Sedangkan yang 10.000 itu berubah menjadi 10 pangkat 4. Jadi dapat kita gunakan sifat yang kedua, yaitu 10 pangkat 12 kurangi 4. Jawabannya adalah 10 pangkat 8. Baiklah, sekarang kita masuk ke latihan yang keempat. Ya, di sini tertulis soal 18 pangkat 5 dibagi dengan 9 pangkat 5. Apabila bilangan pokoknya berbeda, otomatis kita harus menyamakan bilangan pokoknya tersebut agar sama supaya bisa dihitung menggunakan sifat bilangan berpangkat. Untuk 18 pangkat 5 di sini kita bisa menggunakan pohon faktor ya. 2, kemudian ini 9, kemudian ini 3, ini 3. Berarti dapat dituliskan 2 kali 3 pangkat 2. Dari manakah angka ini? Kita lihat 2 dikali 3 pangkat 2. Sini dipangkatkan lagi dengan 5. Kemudian untuk yang berikutnya 9 pangkat 5. 9 itu berasal dari bilangan pokok atau angka prima, yaitu 3 pangkat 2. Berarti dapat dituliskan jadi 3 pangkat 2. Di sini pangkat lagi 5. Sekarang kita bisa menggunakan sifat dari bilangan berpangkat. Ini kita misalkan memiliki pangkat 1 ya. Berarti 2 pangkat 5 dikali 2 kali 5 berarti 3 pangkat 10. Kemudian yang bawah 3 pangkat 2 pangkat lagi 5 berarti 3 pangkat 10. Kita coret, hasilnya adalah 2 pangkat 5. Mudah bukan? Demikianlah tadi penyampaian materi pada pertemuan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya lagi. Tapi jangan lupa like, komen, kemudian share. Dan tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.